Puji Tuhan saudara, renungan hari ini saya bacakan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Memang Paulus katakan tidak ada orang yang mengetahui pikiran Tuhan, mengetahui jalan-jalan Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan. Tidak ada. Tapi Paulus mulai garis bawahi dengan melanjutkan bunyi ayat itu. Dia berkata apa? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus diperoleh oleh seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan mengizinkan dia untuk tinggal memerintah dalam hidupnya. Disitulah Kristus berkarya. Bahkan orang tersebut memiliki pikiran Kristus. Artinya dijelaskan di ayat sebelumnya, mulai ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Berarti orang yang memiliki pikiran Kristus, dia memiliki hikmat Allah. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Paulus bisa memahami, mengerti, terungkap apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan bisa bukakan, Tuhan bisa berikan, sehingga pikiran Kristus yang dimiliki oleh orang itu menjadikan dia mengerti yang tidak bisa dipahami oleh manusia duniawi, yang tidak bisa dipahami oleh manusia di bumi ini. Atas orang yang memiliki pikiran Kristus, maka Kristus memberikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Kemudian ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Nah, mulai orang yang memiliki pikiran Kristus, di dalamnya kan ada Roh Kristus, mulai dia bisa menyelidiki. Karena apa? Karena Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh di sini guru besar, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tidak bisa memiliki pikiran, mengetahui pikiran Allah, tetapi dengan memiliki pikiran Kristus, maka pikiran Kristus membuat kita yang memilikinya bisa mengerti, bisa memahami hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tetapi juga bukan berarti kemudian kita menjadi penasihat Allah. Nah, orang yang memiliki pikiran Kristus, orang itu memiliki roh anak, roh Yesus yang tunduk kepada Bapa, yang taat kepada apa kata Bapa. Kemudian di dalam ayat yang ke-11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi ketika kita memiliki roh Allah di dalam hidup kita, kita memiliki juga roh Kristus, memiliki pikiran Kristus di dalam hidup kita. Dengan kita memiliki Yesus tinggal dalam hidup kita, dengan kita mengizinkan Roh Kudus melawat kehidupan kita, maka kita jadi mengerti apa yang ada di dalam diri Allah. Karena apa? Karena kita memiliki Roh Allah. Orang yang tidak memiliki pikiran Kristus, apa yang akan terjadi dengan hidupnya? Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang yang tidak memiliki pikiran Kristus, maka pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat cahaya Injil, tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kemudian yang berikutnya di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Orang yang tidak memiliki pikiran Kristus, pikirannya tumpul, pikirannya tidak tajam, mengerti, memahami. Karena apa? Karena ada selubung. Di situ dikatakan, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya.
saudara. Kemudian yang terakhir dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, di situ dikatakan orang yang tidak memiliki pikiran Kristus, maka orang itu justru akan memiliki gaya hidup yang angkuh, bahkan menentang pengenalan akan Allah. Sebaliknya, orang yang memiliki pikiran Kristus, dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu sadari, kita tidak mengetahui pikiran Tuhan. Kita tidak bisa menjadi penasihat Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan yang menjadi penasihat bagi hidup kita. Dia penasihat ajaib. Dan sadari walaupun kita tidak mengetahui pikiran Tuhan, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya hidup kami ada dalam rancangan yang luar biasa. Kami tidak tahu dan tidak bisa memahami pikiran Tuhan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus yang bisa mengenal jalan-jalan-Mu, karena kebenaran firman-Mu disingkapkan dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu Tuhan. Apa mau-Mu Tuhan untuk kami lakukan. Kami dapat mengerti setiap peringatan, kebenaran, bahkan teguran, tuntunan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, lewat karya Roh Kudus dalam hidup kami, membuat kami dapat mengenal pribadi-Mu, dapat mengenal siapa Engkau, dan kami boleh mengetahui Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, yang membuat kami mengalami keselamatan dan surga yang kekal. Itu menjadi tujuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya.